Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jual-jual, Horas berjuang-juang. Jadi kembali lagi bersama saya Iksan Angkat di Unboxing Caleg hanya di Sidik Karang TV. Jadi pembicara kita sekali ini ada yang namanya Bang Poltak Sinaga. Jadi abang ini sudah punya segudang pengalaman sebagai aktivis, praktisi hukum, terus politisi muda, nah, kira-kira gitu. Jadi kita akan tanya-tanya seputar Kabupaten Deri lah, menurut pandangan abang ini sebagai calon anggota legislatif. Jadi bang, sebelum kita memulai pertanyaannya bang, abang kenalkan dulu abang ini siapa, nama, ya kan? Karena belum tentunya semua orang masyarakat ini tahu kan bang. Ya abang dari partai apa, nomor urut berapa, nah, kira-kira gitu bang. Sekarang nih? Sekarang bang, kan nggak mungkin nanti bang. Kirain besok. Lo, Poltak Agustinus Sinaga, caleg muda beda dan berbahaya. Dari Partai Nasdem nomor 11. Jadi kayaknya nggak ada salahnya ngasih satu kursi buatku di antara 35 kursi, masih ada 34 lagi. Oke? Iya, itu dia. Jadi untuk pembuka aja kayaknya udah ada ketertarikan sedikit ya. Nah, jadi gini bang, pastinya abang kan ini punya tujuan, punya visi misi. Kenapa harus abang yang jadi anggota dewan? Apa kira-kira perjuangan abang untuk masyarakat Kabupaten Deri? Ini bro, sederhananya kayak gini. Kita punya, hari ini kita punya anggota dewan itu 35. Ya. 35. So, aku tanyalah sama kamu misalnya, di antara 35 ini kira-kira anggota yang hari ini yang punya manfaat buat hidupmu siapa? Kalau jangan pernah jawab bang. Kira-kira gitu. Oh, iyalah. Buat masyarakat. Siap. Di antara yang 35 yang duduk hari ini, kira-kira siapa di antara mereka yang punya manfaat buat masyarakat? Kira-kira. Karena anggota dewan itu langsung wakilnya masyarakat, langsung kira-kira kayak gitu. Nah, aku lihat kurang. Makanya aku merasa bisa sebagai salah satu wakil masyarakat Kabupaten Deri. Pertama, aku asli Putra Deri, Ya. lahir di sini, Ya. TK di sini, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kelas 2 SMA baru pindah, kuliah, pulang lagi. Ya artinya ada beberapa hal-hal baik di luar sana yang bisa kita terapkan di kabupaten kita ini, kira-kira kayak gitu. Toh juga perlu penyegaran kok. Anggota dewan kita di daerah ini perlu penyegaran, perlu wajah baru, perlu semangat baru, perlu anak-anak muda. Dan yang bikin asik dalam pilcaleg kali ini, banyak sekali teman-teman muda yang siap bertarung. Nah, yang muda-muda itu semua harus kita dukung tuh. Yang tua-tua ya gimana? Iya. Jadi memang abang ini kan punya segudang pengalaman nih. Abang ini jadi seorang aktivis, supervisi hukum, kemudian banyaklah pengalaman-pengalaman abang. Jadi kira-kira bang, fokus utama abang lah. Kalau di Deri kan ada 4 fokus utama yang selalu diperhatikan orang, yaitu infrastrukturnya, kesehatannya, pendidikannya, dan pertaniannya. Kalau abang kira-kira lebih ke arah mananya nih bang? Aku lebih ke arah pertanian. Ya. Pertanian. Kenapa? Nah, pertanian kita itu petani, bro. Nah, salah satu yang menguliahkan aku itu, kalau mau jujur bisa dibilang salah satunya itu tenaga kopi. Ya. Nah, dan kemudian banyak sekali persoalan yang terjadi di Kabupaten ini soal pertanian. Jujur-jujur aja kita. Sekarang aja ada orang yang mau bagi-bagi pupuk gratis dan lain-lain. Sekarang aja itu. Nah, kalau yang lalu-lalu petani biasa itu kalau mau beli pupuk itu susah. Pengalamanku di lapangan setelah keliling dan lain-lain,
Kalau ada petani biasa itu mau beli pupuk itu sering kali dibilang sama si distributor ini habis, nggak bisa beli sesak, harus kiloan. Kalau aku lihat itu motif ekonomi. Artinya kalau dia diecer kiloan itu dia memiliki untung lebih banyak dibanding sak atau padahal bayangkanlah petani kita satu sak aja itu kurang apalagi kiloan untuk pupuk tanamannya. Itu satu persoalan di pertanian. Nah, kita juga kabupaten kita ini bisa kita bilang di atas 85% bahkan 90% itu petani. Selama ini pertanian kita itu seolah-olah bahkan aku bisa menyatakan dicuekin habis tuh sama pemerintah. Bertanilah kau. Iya. Mupuk lah kau, gagal panen lah kau. Tidak ada protek, nggak ada protek dari pemerintah gimana caranya petani itu tidak terlalu beban mulai dia menanam sampai panen gitu. Kita periksa ya, banyak sekali hal-hal buruk yang dialami petani ini dari nanam dia sampai panen. Kos yang dikeluarkannya itu lebih besar, sangat besar ketika dia panen tidak balik modal. Belum lagi soal protek dari pemerintah, misalnya soal bibit palsu, bibit KW. Itu kan misal aku pernah bicara sama teman-teman petani di Parbuluan, mereka kan ngambil bibit kentang itu tuh dari Bandung tuh kalau nggak salah, dari Bandung. Jadi misalnya 100 bibit itu yang unggul itu 30, tapi mereka harus beli 100 tuh. Nah dari yang 100 itu hanya 30 yang unggul. Sementara kalau mereka nanam 100-100-nya itu ditanam tuh. 100-100-nya dipupuk, 100-100-nya disiram, padahal nanti yang berbuah itu yang 30 itu. Tahu ya? Nah, itu fungsi siapa? Nah, disitulah kemudian fungsi pemerintah untuk protek, untuk melindungi petani biar tidak rugi terus. Ini kebanyakan rugi. Kira-kira kayak gitu. Yang membuat kalau teman-teman milih aku, terus aku duduk. Iya. Aku komisi pertanian. Siap. Oke bang, jadi kan artinya abang fokusnya ke pertanian, bukan berarti mengabaikan yang namanya infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Jadi kan baru-baru ini bang, itulah rumah sakit ini. Ini kan udah bisa dikatakan rumah sakit ini udah terlalu buruk kayaknya di pandangan masyarakat deh. Rumah sakit kita nggak buruk, cuma bobrok. Ya. Nah, rumah sakit kita masuk ke sektor kesehatan. Ada yang ada yang salah ini di rumah sakit kita banyak sekali. Secara SOP itu tuh SOP rumah sakit nggak kayak kita. Dan kalau dibilang rumah sakit kita adalah rumah sakit rujuk, ya. Nah, dan yang ada satu hal lagi bahwa rumah sakit kita itu dia itu tidak punya ambulans. Itu bukan ambulans. Yang rame-rame mondar-mandir itu mobil jenazah, bukan ambulans. Ambulans itu ada oksigennya, ada tempat infusnya, ada P3K-nya. Jadi selama ini bolak-balik itu bukan ambulans tapi mobil jenazah. Nah, kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ya. Fungsi dewan itu 3. Bikin undang-undang. Ya kan, bikin undang-undang. Terus menentukan anggaran. Yap. Dinas ini dapat berapa duit, dinas ini dapat berapa duit. Kan kira-kira ya. Yang ketiga itu pengawasan. Nah, lagi-lagi aku bilang ya, si 35 orang ini, kawan-kawanku ini, saudara-saudara kita ini, pengawasannya lemah. Fungsi pengawasan dia sebagai wakil rakyat, sebagai dewan itu nggak ada. Kan di ketua itu baru tuh. Kalau hitung-hitungan mungkin jago mereka ya, anggaran buat rumah sakit, buat kesehatan sekian, ketuk, sah. Habis itu harusnya diawasi penggunanya kemana aja. Kok nggak ada oksigen? Kok nggak ada bius? Kok nggak punya ambulan? Kok mobil jenazah semua? Itu yang harus diawasin sebetulnya. Kalau persoalannya tidak hanya di situ, dia punya hak memanggil kepala dinas. Panggil dong kepala dinas, suruh sini, tanya-tanyain tuh, biar dipertanggungjawabkan dia. Dia kan mengawal uang rakyat itu. Setelah diketuk, uang rakyat itu dipakai sama eksekutif ini, dinas kesehatan. Si dewan
harus menggunakan fungsi pengawasannya. Ini yang nggak ada nih. Ini nggak ada. Nah nanti kalau kita lebih besar di pengawasannya. Siap. Gitu. Oh, oke. Oke lah, jadi kan itulah masalah-masalah yang krusial lah di Kabupaten Deli ini. Kira-kira kan begitu. Jadi kita agak rileks juga lah ini Bang. Jadi selama abang lah, Pak. Abang kan ditetapkan sebagai daftar caleg tetap mulai dari bulan 8 lah kan gitu. Kira-kira kan gitu. Artinya abang udah banyak terjun ke lapangan, udah banyak bermasyarakat. Kalau orang Deli bilang Bang Garap, kira-kira gitulah kan. Jadi apa kira-kira yang masalah-masalah yang terjadi ketika abang terjun ke lapangan? Apa aspirasi-aspirasi dari masyarakat Deli yang dititip ke abang? Dan kira-kira apalah solusinya yang kira-kira abang tawarkan sama mereka itu? Ini selama mulai dari DCT kan, ya, aku keliling-keliling, semua aku kelilingin tuh, semua dapur tuh aku kelilingin. Katanya di basisnya si caleg A nggak peduli aku masukin siapa aja, basis tandaan kan gitu. Iya. Tapi dengan cara-cara yang sportif lah. Nah, masyarakat itu keluhannya itu gini, kita yang muda-muda ini yang baru-baru ini jadi kena imbas. Imbasnya itu kayak gini. Udahlah nanti juga kau kalau udah duduk tutup kaca, ada istilah kayak gitu, ada istilah tutup kaca gitu. Nah, kita nggak bisa menyalahkan masyarakat itu 100% karena memang yang dialami dia 5 tahun terakhir ini memang begitu. Mungkin dia memenangkan salah satu dewan yang duduk hari ini, terus setelah ini duduk tidak ada lagi komunikasi sama pemilihnya, kira-kira kayak gitu. Makanya kita yang baru-baru ini boleh kita tanya lah, nanti semua teman-teman caleg yang baru-baru pasti ngalami itu semua, dia pun kena imbas ya gitu. Tapi ya itu tantangan yang harus bisa dilewati. Nah, kalau aku sederhana aja jawabnya, ya aku nggak akan tutup kaca Linang, gimana aku mau tutup kaca, nanti aku kan kalau udah dewan nepes banyak, apa yang mau aku tutup gitu, paling gitu aja aku bilang gitu. Karena kalau kita seriusin juga nggak nyambung. Belum lagi kita masuk ke salah satu kantor masyarakat lah ya. Pertanyaan pertama itu dari orang itu, dari masyarakat itu, jelas dong. Nah itu. Apa yang jelas nggak? Jelas dong. Jelas, bilang. Sadia, katanya. 5 tahun. Gokil. Sadia 5 tahun. Paling gitu aja. Nah, akhir-akhir ini banyak kali isu yang bertebaran di masyarakat itu soal money politik. Ya. Si A 300 si A nggak peduli kita. Dekatin aja terus masyarakat itu. Lama-lama, aku bilang ya, ada banyak pemilihku. Memang pemilihku ini belum bisa mendudukkan aku. Karena pemilih udah yang tidak butuh TTR. Tapi memang pemilih-pemilih cerdas ini belum bisa menduduk, jumlahnya belum bisa mendudukkan untuk satu caleg, tapi masih ada waktu berapa ya 2 minggu atau seminggu lagi nih, masih banyak peluang kita kira-kira gitu. Dan buat teman-teman muda jangan frustasi ngadepin orang-orang pertelur ratusan itu. Iya. Iya. Jadi kan abang udah dengar juga itu kurasa kan, artinya isu-isu yang berembus di kawasan ini TTR katanya. Bahkan ada yang apa segala macam abang bilang tadi, ngasih bubuk, ngasih inilah apa segala macam, menjanjikan kira-kira gitu. Jadi kalau kira-kira abang ke masyarakat, apa yang abang janjikan kepada masyarakat? Kalau masyarakat misalnya kayak gini, aku ajarin aja Bapak Ibu, karena konsenku kan ke petani nih, sudah punya kelompok tani belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau sudah nggak apa-apa, kalau belum kita mau bentuk, ayo Bu kita bentuk, karena penerima bantuan dari pemerintah itu, baik dari pemerintah pusat provinsi itu tidak perorangan tapi kelompok. Nah, kita ajarin aja mereka, karena semua yang namanya bantuan pemerintah itu harus tepat sasaran gitu, harus tepat sasaran dan merata. Nah, bagaimana petani itu, masyarakat itu bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah kalau wadahnya tidak ada, sementara mereka tidak paham. Kerja mereka itu nyangkul, nggak ngetik, kira-kira kayak gitu. Ya kita yang bisa ngetik itu bikin semacam kelompoknya, berita acaranya, terus prosedurnya kayak gimana, kumpulkan 25 orang, habis itu ada PPL, koordinator harus tanda tangan, dinas tanda tangan, kepala desa.
petani nggak ngerti tuh. Nah di situ kita anak-anak muda ini sebetulnya mengambil peran itu untuk bantu orang itu. Apa yang bisa kita bantu rupanya? Mau ngasih uang? Ada sih uang kita, cuma nggak banyak kan gitu. Nggak ya. Nah, yang bisa kita masuk itu ruang di mana kita bisa jadi tempat pengaduan mereka untuk hal-hal teknis yang mereka tidak mampu. Gitu. Ya ada beberapa kelompok tani yang sudah terbentuk kita bikin kan gitu. Karena setelah kelompok ini terbentuk nanti ini menjadi kelompok mereka ini bisa menjadi salah satu penerima bantuan karena syaratnya itu nggak bisa perorangan tapi kelompok. Rabu 17 April 2019 rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Rabu 17 April 2019, pemilu serentak dilaksanakan. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Inilah calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Dan inilah partai politik peserta pemilu 2019. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Rabu 17 April 2019, pemilu serentak dilaksanakan. Di dalam tempat pemungutan suara atau TPS, kita akan diberikan 5 surat suara untuk dicoblos. Surat suara warna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten Kota. Surat suara warna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Surat suara warna merah memilih DPD RI. Surat suara warna kuning untuk memilih DPR RI. Surat suara warna abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Hidangkan kopi ini, jadi agak kita coba dulu kan? Tos dulu lah. Tos. Oke. Oke. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih bang. Jadi kalau cerita potensi pertanian kan bang, pastinya abang udah nyampaikan lah tadi. Pertanian itu menjadi fokus utama abang. Apalagi kalau masuk nanti abang ke Senayannya Dairy, masuk di bidang pertanian ya bang. Bidang pertanian. Pertanian. Artinya apa kira-kira produk-produk unggulan dari Kabupaten Deli hasil pertaniannya yang mau diunggulkan? Yang mau diunggulkan misalnya kayak gini. Ini kan sebetulnya Dewan itu kan mengiyakan ketika program si eksekutif bagus, ya kan gitu. Menolak ketika itu program yang mengajukan si eksekutif itu norak, kan gitu. Nah, ya, kalau yang kita lihat misalnya kayak gini, kita itu punya potensi, dan ini nanti kita akan bekerja sama pemerintahan yang baru sebetulnya. Kita punya potensi, misal di Parbuluan, kita punya potensi daerah ini di Kecamatan Parbuluan bisa menjadi tempat pembibitan. Artinya kita nggak beli bibit lagi dari Bandung nih. Ada juga kabupaten-kabupaten lain itu beli bibit dari kita nih. Itu yang harus diciptakan sebetulnya di pertanian ini. Pertama, Parbuluan itu kentang cocok, tanah ada luas. Bahkan ada beberapa petani di sana yang siap, ada masyarakat sana yang siap memberikan lahannya untuk Pemkab, untuk pembibitan. Tapi Pemkab harus mau menyiapkan penyuluh untuk gimana caranya pembibitan kita bagus, sehingga pembibitan yang akan berlaku nanti menjadi unggul gitu loh, sehingga tertarik daerah-daerah lain beli ke kita gitu. Nggak terulang lagi kayak yang dibeli dari sana yang banyak palsu-palsunya, nggak terulang lagi dari 100 cuma 30 yang unggul. Ya kita kasih bagus kayak gitu. Nah, itu kan perlu sentuhan dari pemerintah, harus diprotek itu petani-petani itu. Ya bang, jadi kalau cerita kopi nih bang, jadi kalau cerita kopi kan sekarang kan
kira-kira ngopi ini jadi idola nih bang. Bahkan bukan lagi tarafnya nasional, bahkan internasional kalau cerita kopi ini bang. Jadi kira-kira apalah kira-kira yang akan abang lakukan untuk membangkitkan kopi dairi ini lagi? Karena kan nama kopi Sidikalang lah kalau paling bisa dikenal orang kan. Apa kira-kira yang cara abang untuk membangkitkan namanya ini lagi supaya lebih dikenal lagi? Kopi di kita kan ya gimana lah, sebetulnya memang nama kopi Sidikalang itu kan semakin lama semakin pudar tuh kalau kita mau jujur. Semakin lama semakin pudar. Nah, misalnya aku kan agak lama ngerantau. Di rantau itu di tahun 2000 bicara kopi Sidikalang itu masih banyak. Kopi Sidikalang, kopi Sidikalang, kopi Sidikalang. Nah, nyampe ke 2010 ke atas ini udah macam-macam, kopi Makassar, kopi Lampung, kopi ini, kopi itu. Kopi Sidikalang malah nggak terlalu banyak diperbincangkan gitu. Nah, sebetulnya mempertahankan kopi kita ini ya, pertama memang lagi-lagi ada beberapa teman-teman kita kayak di Sigalingging, mereka membudidayakan kopi dan dilabelkan Sidikalangnya, tapi memang itu swadaya sendiri, tidak ada campur tangan pemerintah. Lagi-lagi jadi yang paling memungkinkan untuk mempromosikan kopi kita, kopi Sidikalang ini, yang paling memungkinkan ya Pemkab, kan di situ ada anggaran. Di situ ada anggaran untuk mempromosikan, harus dibawa ke kancah nasional, kok saya internasional dulu lah, di mana-mana gitu. Kita harus punya kayak gini, tempat-tempat kayak gini di setiap wilayah, tapi Sidikalangnya jangan dihapuskan gitu. Bicara Sidikalang itu bicara dairi. Nah, karena tradisi kita juga tradisi ngopi, ada istilahnya, kita agak lebih keren dari kabupaten-kabupaten sebelah sebetulnya soal kopi ini. Karena kita ada istilah kopi morning gitu. Nah, orang dairi istilah kopi morning. Itu kan udah jadi tren sebetulnya. Kita kalau pagi itu sayang melewatkan kopi morning sama teman-teman di kerja atau di mana-mana kalau pagi itu. Itu yang mahal itu suasananya, bukan hanya kopinya. Nah, kreativitas dari pemerintah juga sebetulnya diuji dalam memperkenalkan kopi kita ini. Misalnya harus dibikin ada beberapa event bisa antara dinas pariwisata sama pertanian. Memang harus kreatif, kira-kira kayak gitu loh. Nggak bisa nggak kreatif. Jujur kita akhir-akhir ini bicara soal kopi naik lagi, kemudian walaupun bukan di kampung kita, waktu Jokowi datang minum kopi di Lapo itulah yang baru-baru ini muncul lagi tuh kopi. Nah, itu kan sebetulnya kan itu harus dilakukan sama kita karena kita lah penghasil kopi terbaik, kira-kira kayak gitu. Jadi abang kan udah banyak ini menawarkan gagasan. Abang udah tawarkan gagasan ke masyarakat ketika terjun ke lapangan, ketika menggarap. Abang udah tawarkan itu semua kan. Artinya gagasan-gagasan itu abang tawarkan. Artinya apalah kira-kira garansinya? Cuman abang cara menggaransi ini supaya masyarakat ini yakin kalau janjinya akan terrealisasikan nantinya. Ya, masyarakat kita ini sangat susah dikasih garansi. Karena masyarakat juga nggak ngerti garansi itu apa. Sangat susah. Tapi gini lah ya, memang kalau kita masuk dalam pencalekan lah dulu ya, kita harus punya tim yang oke. Maksudnya tim yang oke itu bukan tim-tim yang hanya bicara soal per kepala berapa. Kan banyak itu tim ses itu hanya bicara soal itu. Apa? Parsel. Di kepala itu parsel TTR, pokoknya. Nah, kebetulan di tim kita, di tim 11 pas itu kita nggak bicara soal itu, tapi kita bicara gagasan. Kita sama-sama diskusi itu. Kita diskusi soal pertanian. Kita siapkan waktu kita itu 3 jam hanya bicara soal pertanian itu. Jadi itulah yang akan kita sampaikan ke mereka. Nah, kalau jujur lah aku bilang ya, ini masih ada harapan besar. Tidak semua kok masyarakat kita itu berbicara memilih itu karena uang. Mereka sudah merasakan pemilu lalu, pileg lalu itu mereka merasakan dikasih sekian dan hanya hari itulah mereka berhubungan. 5 tahun itu tidak berhubungan sama sekali. Mereka juga butuh berhubungan dengan wakil rakyat yang berikutnya. Nah, garansi yang kita tawarkan misalnya ada beberapa sebetulnya.
Aku selalu bilang sama masyarakat itu hal-hal yang kujanjikan yang bisa kutepatin. Misal, aku bilang posko kita itu ada di Jalan Perluasan. Kalau kalian dudukan, itu posko kita tidak tutup 5 tahun tuh. Kita buka terus, kita bisa jumpa tiap hari. Di situ nanti karena basicku lawyer, di situ akan kita buka LBH. Kita hire teman-teman kita hukum yang di Jakarta, yang di Medan dan lain-lain untuk membuka LBH itu, plus tempat penyuluhan soal pertanian, pertanian. Artinya setelah jadi dewan kita juga punya jejaring sebetulnya untuk mendatangkan teman-teman kita yang lulusan IPB dan lain-lain untuk memberikan penyuluhan yang bagus kepada pertanian. Paling hanya garansi itulah yang bisa kita tawarkan, tapi itu hal yang sangat mungkin kita lakukan gitu. Pertama, sederhana aja. Kenapa berani aku bilang itu tidak akan kita tutup? Pertama, nggak nyewa aku situ gitu. Ya, terus kenapa rupanya kok dipakai masyarakat itu kira-kira kayak gitu? Ada hal-hal yang masuk akal yang kita tawarkan. Sama pembentukan kelompok tani itu sangat dibutuhkan lah sama petani-petani biasa yang tak berkelompok ini. Jadi sangat dibutuhkan. Jadi kalau menurut abang, masyarakat Dewa ini sudah cerdas nggak dalam menentukan pilihannya di 17 April ini? Berdasarkan pengalaman yang abang temui di lapangan. Cerdas ini kan relatif ya. Ada bilang kalau bicara soal pemilihan yang jujur, sportif, memang masih kurang ya, masih kurang cerdas. Nah, tapi ada efek juga, efek di pilkada kita lalu itu menambah, artinya masyarakat pemilih cerdas itu meningkat gitu, ya. Presentasinya naik, ya. Nggak menurun. Yang misalnya kalau kita bilang tadinya cuma 10%, udah jadi 20, bahkan udah 25% gitu, ya. Jadi masih banyak. Nah, yang paling rentan sebetulnya di wilayah-wilayah desa, karena di wilayah-wilayah desa ini, kalau soal politik yang membuat pemilih itu menjadi tidak cerdas itu sebetulnya si calegnya sendiri. Itu yang bikin orang nggak cerdas. Pertama, gimana lah bukannya aku sentimen sama yang udah duduk hari ini ya. Misal, jujurlah kita jawab. Misalnya anggota dewan satu ini yang sudah duduk, ketika masuk ke tengah-tengah masyarakat, apalagi yang mau dijanjikan? Nanti saya kalau sudah jadi dewan, ya kemarin 5 tahun ngapain aja kau kan, kata masyarakat itu. Iya. Gitu. Misalnya datanglah lagi si incumbent ini ke sini. Nanti kalau aku jadi dewan ini pertumbuhan ini pertanian, nggak percaya rakyat itu. Akhirnya dia datang menjanjikan sesuatu yang instan. Itu yang membuat pemilih kita nggak cerdas. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa pemilih kita nggak cerdas, karena caleg-calegnya pun tak cerdas, tidak punya program, tidak punya visi, tidak punya tujuan. Ada beberapa yang tak punya tujuan. Nyari status misalnya, daripada nganggur jadi dewan lah. Iya. Nah, ya fungsi dewan itu banyak orang bilang dewan itu enak, kaya dan lain-lain. Enggak juga lah. Berapa rupanya dia? Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa ditanya udah cerdas belum. Tapi yang bikin nggak cerdas itu caleg-caleg yang tidak punya program, caleg-caleg yang tidak punya gagasan, sehingga si caleg sendiri yang merusak pemilih cerdas itu dengan menjanjikan atau memberikan hal-hal yang instan. Rabu 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat.
Rabu 17 April 2019 pemilu serentak dilaksanakan. Di dalam tempat pemungutan suara atau TPS, kita akan diberikan 5 surat suara untuk dicoblos. Surat suara warna hijau untuk memilih DPRD Kabupaten Kota. Surat suara warna biru untuk memilih DPRD Provinsi. Surat suara warna merah memilih DPD RI. Surat suara warna kuning untuk memilih DPR RI. Surat suara warna abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ayo ke TPS Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Rabu 17 April 2019, pemilu serentak dilaksanakan. Kenali, cermati, dan tentukan pilihanmu. Inilah calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019. Dan inilah partai politik peserta pemilu 2019. Ayo ke TPS, Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Guys. Jadi kita masuk ke segmen yang terakhir. Jadi di segmen terakhir ini Bang, kita bertanya, ada beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan. Abang ibaratnya fast respon aja lah. Ibarat Abang jawab dan kasih alasan sedikit kira-kira begitu. Oke. Jadi langsung aja. Apakah Abang yakin bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat? Yakin. Jika Abang terpilih jadi anggota dewan, apakah Abang mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan partai? Kepentingan rakyat? Ya. Jika Abang terpilih jadi anggota DPRD, apakah Abang menjadi terdepan untuk mengawasi jalannya pemerintahan ini nantinya? Terdepan. Jadi kalau aja Abang jadi anggota dewan nih, terpilih jadi anggota dewan, apakah Abang melaksanakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme? Enggak. Mantap kali kan aku kan? Iyalah. Setuju gak kira-kira Bang sama yang namanya TTR? Enggak. Iya. Oke. Jadi kan pertanyaan-pertanyaan sih, pertanyaan singkat itu Bang. Jadi yakin nih kira-kira Abang nggak duduk? Yakin nggak Abang menang nanti di 17 April 2019 ini? Menang kita bro. Siap. Menang. Yakin. Yakin. Karena gini, ini aku bilang lah ya. Ini masih live nih kan? Iyalah. Biar masyarakat tahu nih. Iya. Mana? Sini. Nih. Masyarakat Kabupaten Deri mungkin banyak cakap aku, tapi dudukkanlah, nanti aku buktikan. Iya. Aku cuma minta 1 kursi, kan ada 35. Kasih 1 kursi sama aku. Main kita. Iya, oke. Jadi Abang sampaikanlah sama masyarakat Deri yang lagi nonton ini kan, Abang sampaikan harapan Abang ke depan, jangan lupa 11 pas, nah gitu-gitulah. Jadi buat masyarakat Kabupaten Deri, Dapil 1, buat semua teman-teman yang nonton ini, sebarkan seluas-luasnya. Pilih Poltak Agustinus Sinaga, Partai Nasdem, partainya nomor 5, nomor urut 11. Kertas suaranya itu nanti kayak gini nih. Baris kedua sebelah kiri ada partai berlogo Nasdem, lihat nomor 11. Coblos saya di situ. Kalian punya wakil rakyat yang peduli dan keren nanti. Iya. Kalau tagline apa? Kalau tagline kita muda, beda, dan berbahaya. Tapi berbahaya buat yang nakal-nakal ya. Oh iya. Oke. Jadi sekian dulu perbincangan kita kali ini. Luar biasa diskusi kita hari ini bersama Poltak Sinaga. Terima kasih kepada masyarakat. Sampai jumpa di unboxing caleg selanjutnya. Sekian. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juang juang, horas juang juang. Tak.